Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dan tentunya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk menjalankan berbagai macam ibadah pada bulan yang mulia ini. Bapak juga doakan kepada kalian semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satupun, tidak kekurangan satupun dan tidak kekurangan apapun. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwahkan kepada kita tentang tauhid, tentang Tuhan kita, tentang Rabb kita, ya, tentang Tuhan yang Esa, tentang Tuhan yang tidak boleh ada sekutu baginya, sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita. Baik, anak-anakku semuanya, adapun materi yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang materi Lailatul Qadar. Mungkin di antara kalian masih ada yang ngambang atau bertanya-tanya tentang, Pak, apa itu Lailatul Qadar? Bagaimana itu Lailatul Qadar? Hari ini Bapak akan bahas itu, ya, dan Bapak akan ambil langsung dari ambil intisarinya dari surah Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, Allah di sini berfirman bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menekankan di sini anzalnahu fi lailatul qadar. Aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lantas timbul pertanyaan di sini bagi kita, Pak, malam Lailatul Qadar itu kan malamnya pas 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sementara Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan, ya, pada malam nuzulul Quran. Bagaimana itu, Pak, penjelasannya? Ya, penjelasannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, ya. Dan kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dari Baitul Izzah atau dari langit pertama itu tepat pada malam 17 Ramadan saat Rasulullah berada di Gua Hira. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Di sini Allah juga bertanya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pak,
bagaimana maksudnya Pak malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dispesialkan oleh Allah bagi umat Islam saja. Di mana malam ini tidak diberikan oleh Allah bagi umat-umat terdahulu seperti umat Yahudi ataupun umat Nasrani. Ya baik kepada umat-umat sebelum dari umat Islam. Kenapa tidak diberikan, Pak? Yang pertama adalah kaum muslimin diberikan umur yang pendek oleh Allah, sedangkan kaum terdahulu, umat-umat terdahulu diberikan kespesialan berupa fisik yang luar biasa, kekuatan fisik yang luar biasa, dan juga diberikan kelebihan dalam umur yang panjang. Umur mereka rata-rata sampai ratusan tahun, 100, 200, 300 tahun, 400 tahun, sampai 700 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam itu berumur sampai 1000, kurang lebih 1000 tahun. Nah, tentu secara kuantitas jumlah ibadah antara umat-umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad itu jelas beda, terlalu jelas yang berbeda. Di mana umat terdahulu bisa beribadah sampai ratusan tahun. Bahkan pernah sebagian umat dijelaskan oleh para ulama, ada yang sholat saja, sujudnya saja bahkan sampai 60 tahun. Sujudnya saja bahkan sampai 60 tahun. Nah, untuk menyamai ibadah-ibadah secara kuantitas ibadah dengan umat terdahulu, maka Allah spesialkan yang namanya bulan Ramadan ini dengan Lailatul Qadar. Ya, di mana Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allah di sana turunkan pertama adalah keberkahan, kemudian kedua adalah ampunan, kemudian yang ketiga adalah para malaikat Allah pada saat itu. Nah, kemudian Allah turunkan juga kesejahteraan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar ini kapan Pak adanya? Ya. Di dalam suatu hadis Rasulullah sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu sepanjang Ramadan. Ya. Namun setelah itu di dalam hadis yang lain Rasulullah mentaksiskan bahwa Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir. Berarti dimulai pada saat malam ke-21 sampai malam ke-30. Ya. Bahkan lebih spesifik Imam Nawawi menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, 27. Ya. Seperti itu. Nah, apa ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu, Pak? Apa tanda-tandanya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Pak? Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya adalah di mana malam pada saat itu tidak terlalu panas, ya, disertai dengan berbagai bintang-bintang, ya, dan juga pada pagi harinya fajar ataupun matahari tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, terasa adem, seperti itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak? Ciri-ciri ya, yang paling kentara itu adalah saat orang mendapatkan malam Lailatul Qadar ada terjadi perubahan dalam dirinya. Nah, perubahannya seperti apa, Pak? Perubahannya adalah semula misal ada seorang wanita atau ibu-ibu tidak memakai hijab, tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat secara sempurna. Nah, setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, tiba-tiba dia menjadi seorang wanita yang paling taat dalam hal berhijab.
ya, dia menutup auratnya bahkan sampai dia meninggal. Ya, intinya terjadi ada perubahan di sana. Atau pada saat malam Lailatul Qadar itu ada seorang yang mungkin pelit dulunya, bakhil dulunya. Setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba dia tidak bakhil. Ya, tiba-tiba dia menjadi seorang yang rajin sekali dalam menginfakkan hartanya. Ya, yang pasti setiap orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah terjadi perubahan besar yang paling mendasar di dalam dirinya. Ciri-ciri seorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini bagaimana Pak agar kita mendapatkannya? Cara mendapatkannya adalah dengan cara menegakkan malam atau qiyamul lail pada saat itu. Ya, man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa di antara kalian yang mendirikan atau mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan beribadah, ya, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban. Ya, wahtisaban itu dengan penuh perhitungan. Dalam arti kata diisi dengan berbagai salat sunnah, dengan zikir, dengan mendengar tausiah, dengan membaca Al-Qur'an, ya, bersungguh-sungguh, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka yang akan didapatkan hadiah bagi seorang yang mendapatkan qadar adalah ghufira lahu. Maka dosanya, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik yang akan datang maupun yang telah berlalu. Ya. Itu insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, pada saat Lailatul Qadar itu para malaikat dan ruh, ya, para malaikat dan juga Jibril, ya, alaihi salam, ya, para malaikat alaihi salam turun, ya, turun membawa keberkahan, turun ditetapkannya takdir setiap orang pada saat itu. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan. Ya, biasa disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan, yang dimana pada saat malam Lailatul Qadar Allah tetapkan bagi setiap kita apa yang akan menimpa kita, berapa akan rezeki yang akan kita dapatkan, semuanya itu diatur oleh Allah pada saat malam Lailatul Qadar. Makanya disebut malam Lailatul Qadar. Nah, ketika itu para malaikat ini mengurus semua urusan min kulli amr, itu dia takdir tadi, ya, mengurus setiap urusan, ya, yang telah Allah tetapkan bagi hambanya masing-masing. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ya, sejahteralah, keselamatanlah, ya, pada waktu malam itu Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar itu terdapat berbagai macam keberkahan, ampunan, keselamatan, kesejahteraan Allah tetapkan bagi hambanya yang mengisi Lailatul Qadar itu dengan penuh perhitungan, dengan penuh keimanan, ya, hatta matla'il fajar, hingga terbit fajar. Jadi anak-anakku sekalian, yang selama ini masih ada waktu bagi kita sampai sekarang masih pertengahan Ramadan, ya, sampai pertengahan Ramadan masih ada waktu bagi kita untuk beribadah, ngebut atau mengecangkan ikat pinggang kita menjelang akhir dari bulan Ramadan ini. Ya, kita intai malam Lailatul Qadar itu pada saat malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, dan kita berharap semoga tahun ini kita mendapatkan bulan malam Lailatul Qadar. Bayangkan malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan atau lebih kurang setara dengan 83 tahun ibadah. Siapa yang ketika itu membaca Al-Quran malamnya dan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah atau seakan-akan dia membaca Al-Quran tanpa henti selama 83 tahun lebih. Atau siapa yang membaca sholat malam ketika itu, seolah-olah dia beribadah atau sholat malam selama 83 tahun tanpa henti. Siapa yang mendengarkan tausiah atau menuntut ilmu pada saat malam Lailatul Qadar itu, maka seolah-olah dia menuntut ilmu
selama 40 tahun tanpa berhenti. Bayangkan kalau setiap tahunnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.